Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galangi yang Ambiat Base pada hari Sabtu 19 Oktober 2024. Tentu saya berharap akan dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, pekerjaan dan pelayanan kita secara khusus sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami akan memulai segala aktivitas kami dan pelayanan kami. Kami rindu mendasarinya Tuhan dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi landasan dasar dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 71 ayatnya yang ke-18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Kemudian bacaan kita yang kedua dari Lukas 2 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-38. Di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan hari ini saya berikan tema melayani Tuhan di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian orang masa tua menjadi hal yang menakutkan karena ada perasaan akan ditinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur meminta agar Tuhan tidak meninggalkannya sampai masa tua dan rambutnya mulai memutih. Memang harus kita akui bahwa menjadi tua bukanlah pilihan, tetapi itu suatu kepastian di dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita mengisi hari-hari kita di masa tua yang menjadi pilihan kita itu. Dalam bacaan kita yang pertama hari ini terlihat pemazmur hendak menjadikan hidupnya berarti bagi Tuhan hingga masa tuanya. Pemazmur rindu masa tuanya menjadi masa yang produktif, dan dia terus rindu untuk dapat memberitakan pribadi dan karya Tuhan yang telah dikenalnya sejak masa lahirnya. Yang menakutkan bagi pemazmur di hari tuanya sesungguhnya bukanlah kondisi fisiknya yang mulai melemah dan mulai sakit-sakitan. Tetapi yang dia takutkan adalah tidak adanya penyertaan Allah
dalam dirinya. Oleh karena itu ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Hari tua pasti akan kita jalani, tetapi biarlah kerinduan pemazmur juga menjadi kerinduan setiap anak-anak Tuhan untuk terus dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan memberitakan kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita yang kedua, Hana pasti banyak dikenal orang karena setiap hari ia berada di Bait Allah pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Ia adalah seorang nabiah berusia lanjut yang merupakan seorang janda. Pembicaraan favoritnya adalah tentang Mesias yang akan datang. Mungkin ayat favoritnya adalah Malayaki 3 ayatnya yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Benar Bapak Ibu, pada saat itu bahwa Sang Mesias telah datang. Pada hari itu Hana bertemu dengan bayi Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Bait Allah. Dan dari Hana ini kita dapat melihat ada beberapa teladan iman dan ketekunan dalam menanti kedatangan Mesias. Yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa hidupnya Hana berfokus hanya kepada Tuhan. Tidak diragukan bahwa sejak kecil Hana telah mengetahui tentang janji mesianis yang Allah berikan kepada orang Israel. Dan dia percaya bahwa janji itu akan digenapi. Setiap hari ia menunggu penggenapan janji Sang Mesias itu. Yang kedua, hidupnya digerakkan oleh pengharapan. Kata tidak pernah meninggalkan menunjukkan bahwa kehidupannya dimotivasi oleh pengharapan akan kedatangan Mesias. Kemudian yang ketiga, Hana senantiasa mempraktekkan disiplin rohani. Ia sering berpuasa agar ia memiliki lebih banyak waktu untuk berdoa. Dia telah belajar menyalibkan keinginan daging agar bisa melayani Allah dengan lebih pantas lagi. Yang keempat yang dapat kita pelajari dari Hana, di mana Hana tahu untuk senantiasa berterima kasih. Ia memuji Tuhan yang telah membuatnya ia bertemu langsung dengan bayi Yesus yang merupakan Sang Mesias yang telah lama ia nantikan. Pertemuan itu membuat ia siap untuk pergi atau meninggal dalam damai sejahtera. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari atau teladani dari Hana adalah Hana senantiasa rindu menjadi saksi Tuhan. Dia tidak takut untuk menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pertanyaan dan perenungan bagi kita saat ini, apakah kita masih terus merindukan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya?
Karena itu teladanilah Hana yang tekun dan setia sampai akhir hidupnya untuk menanti kedatangan Mesias. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Firman yang mengajak dan menguatkan kami agar kami senantiasa mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami juga memohon penyertaan-Mu buat semua jemaat yang ada di Galang Ningyang dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Kami juga berdoa dan memohon berkat bagi seluruh keluarga kami, bagi anak-anak kami yang dalam pendidikan di bangku sekolah mereka masing-masing, bagi istri kami yang bekerja maupun dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan di rumah tangga kami masing-masing. Kami memohon mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan, dan kami rindu Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dalam masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun yang ada dalam perawatan rumah sakit, perawatan dokter, para medis, juga pendampingan seluruh keluarga besar mereka. Biarlah Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati obat-obat yang diminum, makanan yang boleh mereka terima. Biarlah semua akan menjadi jalan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua pelayanan di jemaat kami di Galang Ningyang, bagi Ibu Pendeta, bagi majelis jemaat pengurus kategorial, pesamuan adat, pelayanan Seko PI, juga komisi PPA. Kami rindu Bapa bahwa dalam setiap pelayanan kami di jemaat, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Semuanya kami bawa, kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah sarapan rohani yang dapat saya sampaikan. Kiranya akan boleh menjadi dasar bagi kita dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.